Halo semuanya, selamat datang di channel kegelapan Bang Vin. Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, terdapat rumah tua yang berdiri di ujung jalan setapak. Rumah itu, meski megah pada zamannya, kini hanya menyisakan dinding yang penuh retakan dan atap yang hampir runtuh. Rumah itu dikenal sebagai Rumah Widuri. Bangunan itu tak pernah tersentuh lagi setelah tragedi mengerikan bertahun-tahun lalu. Namun, keheningan yang menyelimuti rumah itu lebih mencekam daripada sekedar cerita kosong. Widuri, penghuni terakhir rumah itu, ditemukan tewas dengan cara yang begitu brutal hingga membuat warga desa enggan mengungkap detailnya. Tubuhnya tercabik-cabik di ruang tengah. Darahnya melukis di dinding dengan pola aneh yang tak pernah bisa dijelaskan. Di dekat tubuhnya, sebuah boneka kecil ditemukan dengan ekspresi senyum yang tak wajar. Setelah kejadian itu, keluarga Widuri menghilang begitu saja, dan rumah tersebut menjadi sarang bagi desas-desus kelam. Orang-orang yang nekat mendekati rumah itu sering kembali dengan mata kosong, tak mampu menjelaskan apa yang mereka lihat. Beberapa tidak pernah kembali. Warga desa sepakat untuk menjauhi rumah itu. Namun, misteri di dalamnya terus memanggil siapa saja yang terlalu sombong untuk menolak. Malam itu, Ardi, seorang jurnalis muda, datang ke desa untuk mencari bahan tulisan tentang kisah rumah berhantu. Dia tak pernah percaya pada tahayul dan merasa semua cerita hanya berlebihan. Dengan membawa kamera dan senter, dia berjalan menuju rumah Widuri. Udara malam terasa berat dan setiap langkahnya terasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat dia berdiri di depan pintu, rumah itu seolah mengundangnya masuk. Pintu kayu yang sudah lapuk terbuka perlahan, menimbulkan suara derit panjang yang memecah keheningan. Bau busuk menyengat keluar, seperti bau daging busuk bercampur tanah basah. Ardi menyalakan senternya dan melangkah masuk. Ruang tamu rumah itu gelap, meski bulan di luar bersinar terang. Dinding-dindingnya penuh coretan aneh, seperti ukiran kasar menggunakan kuku. Pola-pola itu membentuk simbol yang tak bisa dia pahami, tapi cukup untuk membuat punggungnya dingin. Di tengah ruangan, sebuah boneka kecil tergeletak, mengenakan gaun putih kusam dan senyum yang tampak terlalu lebar. Ketika Ardi memotret boneka itu, udara di sekitarnya mendadak berubah. Dingin menggigit kulitnya, dan napasnya terlihat seperti asap putih. Dia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya, tapi ketika dia menoleh, hanya ada bayangan. Bayangan yang tampak lebih gelap dari gelapnya malam. Langkah kakinya bergema, tapi dia sadar, dia belum melangkah. Lantai kayu rumah itu berderak sendiri, semakin mendekat ke arah tempat dia berdiri. Ardi mencoba mengabaikan dan melanjutkan eksplorasinya. Dia menaiki tangga menuju lantai 2, tempat Widuri ditemukan tewas. Tangga itu berdecit di setiap pijakan, seperti menjerit kesakitan. Ketika dia mencapai puncak, dia mendapati sebuah kamar dengan pintu yang separuh terbuka. Di dalam kamar itu, sebuah cermin besar berdiri di sudut ruangan. Cerminnya penuh retakan, tapi di antara retakan itu, Ardi melihat pantulan dirinya yang tidak bergerak.
Sosok dalam cermin itu hanya menatapnya, meski Ardi jelas sedang berjalan mendekat. Ketika dia berhenti di depan pintu, bayangan itu tersenyum. Bukan senyuman biasa, melainkan senyum lebar dengan deretan gigi tajam yang tidak mungkin dimiliki manusia. Ardi mundur, nafasnya memburu. Dia berbalik untuk lari, tapi cermin itu memantulkan sesuatu yang lain. Sosok seorang wanita dengan gaun putih penuh darah berdiri tepat di belakangnya. Sebelum dia bisa menoleh, sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Ardi jatuh ke lantai. Ketika dia membuka matanya, dia tidak lagi berada di kamar itu. Dia berada di ruang bawah tanah yang tak pernah dia masuki sebelumnya. Tempat itu gelap dan lembab, dengan suara tetesan air yang berirama. Di sudut ruangan, dia melihat sesuatu yang bergerak. Boneka kecil itu, yang tadi tergeletak di ruang tamu, kini berdiri di hadapannya. Boneka itu menatapnya dan perlahan matanya berkedip. Suara tawa kecil terdengar, tapi bukan dari boneka itu. Tawa itu datang dari dinding-dinding ruangan, bercampur dengan isakan tangis seorang wanita dan jeritan pilu yang terdengar seperti dari dunia lain. Ardi pun mencoba berlari, tapi tanah di bawah kakinya terasa lengket, seperti lumpur yang mencoba menelannya. Dari kegelapan, tangan-tangan pucat muncul, mencengkeram tubuhnya dan menariknya ke bawah. Dia mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan. Saat tubuhnya hampir tenggelam sepenuhnya, dia melihat wajah Widuri. Wajah yang bukan hanya penuh luka, melainkan benar-benar hancur, seperti daging yang telah lama membusuk. Widuri tersenyum kepadanya sambil berbisik dengan suara yang dingin. "Kau adalah bagian yang terakhir." Keesokan harinya, warga desa menemukan pintu rumah Widuri terbuka. Namun, Ardi tidak pernah ditemukan. Di tengah ruang tamu, mereka melihat boneka kecil yang kini tampak berbeda. Matanya berwarna merah, dengan ekspresi tersenyum yang lebih lebar. Saat salah satu warga nekat menyentuh boneka itu, dia menemukan potongan kamera Ardi di dalamnya, lengkap dengan foto-foto yang memperlihatkan wajah Ardi sedang berteriak ketakutan di tempat yang tak pernah dia datangi. Rumah itu tak pernah berhenti memanggil. Warga percaya setiap orang yang masuk ke sana akan menjadi bagian dari rumah itu selamanya.